Kekecewaan, adanya rasa sakit hati, ya, lalu kemudian capek, bahkan mungkin sampai meninggal gara-gara urusan tanah. Sobat Bisikin Dong, masih di YouTube channel kita yang makin hebat ini. Ya teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sering mendengar bagaimana sih perbuatan melawan hukum itu. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Nah, apa-apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, ya. Tentunya ada unsur perbuatan melawan hukum. Nah, kita ambil contoh dalam sebuah kasus tanah misalnya. Bagaimanakah unsur perbuatan melawan hukum itu dilakukan? Ya, nah, tentunya salah satunya adalah melanggar undang-undang, ya, ataupun melanggar ketentuan. Ya, nah, ketika kita tidak mempunyai suatu alas hak yang sah menurut undang-undang, ya, lalu kita menguasai suatu objek tanah, maka di situ terdapat perbuatan melawan hukumnya. Nah, yang kedua, adanya unsur kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, ya. Artinya, nah, di dalam kasus tanah juga sering terjadi, ya, sertifikat yang tumpang tindih, ya. Ahli waris tidak mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh orang lain, ya, yang karena kesalahannya, atau kemudian orang tua si ahli waris ini yang tidak memberitahukannya kepada ahli warisnya bahwa tanah ini sudah dijual. Nah, itu ada unsur kesalahannya. Lalu yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat, ya, antara sebab dan kerugian yang ditimbulkan, ya. Mungkin ketika tidak ada terjadi persengketaan di atas tanah tersebut, maka tidak akan ada kerugian yang muncul. Namun ketika persoalan tanah itu dipersengketakan, maka kerugian ini akan muncul. Ya, kerugian misalnya, ya, dia harus mengeluarkan sejumlah dana untuk mengurus persengketaan tanah tersebut. Lalu yang keempat, tentunya ada unsur kerugian. Kerugian apa yang diderita oleh seseorang ketika tanahnya diserobot ataupun diambil oleh orang lain. Tentunya akan muncul di situ kerugian, ya. Yang tadinya dia mau menjual tanah itu, dia tidak bisa menjual tanah untuk kebutuhan hidupnya, ya. Sementara ada kebutuhan mendesak, dia harus menjual tanah itu, ya. Lalu kerugian apa lagi yang muncul, ya? Selain kerugian material tadi, ya, ada juga kerugian imaterial, ya. Yakni di situ mungkin terganggu psikologis, ya, adanya sebuah kerugian-kerugian yang tidak dapat diukur dari segi material, ya. Ya, misalnya perasaan yang tercurah, ya, lalu kemudian kekecewaan, adanya rasa sakit hati, ya, lalu kemudian capek, bahkan mungkin sampai meninggal gara-gara urusan tanah. Nah, ini kerugian-kerugian yang tidak bisa dibayarkan. Nah, demikian ulasan kita tentang perbuatan melawan hukum. Jika teman-teman masih kurang puas atas jawaban atau masih ada yang mengganjal, silakan inbox kami, maka tim Bisikin Dong akan siap menjawab teman-teman. Salam Bisikin Dong.